Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon. Wabil khusus anak-anakku, peserta didik baru, peserta Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MAN 4 Cirebon tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan di awal tahun pelajaran, yaitu pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah atau yang sering bisa kita sebut yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku, peserta didik baru MAN 4 Cirebon yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan Madrasah Aliyah Negeri 4, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam setiap kegiatan awal tahun pelajaran ini menjadi suatu kegiatan rutinitas, yaitu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan madrasah. Sebelum Bapak menyampaikan beberapa materi pada Matsama kali ini, Bapak selalu mengingatkan di pandemi ini anak-anakku selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan 5M, memakai masker, cuci tangan, mengurangi mobilitas, kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pandemi ini segera berakhir, pandemi ini segera berlalu, khususnya bagi bangsa Indonesia dan umumnya bagi dunia, sehingga kita bisa melaksanakan satu kegiatan aktivitas seperti biasa. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam kesempatan ini bahwa siswa baru wajib untuk mengikuti Matsama. Meskipun secara tatap muka tidak bisa kita laksanakan, tetapi itu bukan menjadi suatu halangan. Pandemi bukan suatu halangan untuk melaksanakan satu aktivitas, untuk melaksanakan satu kegiatan. Bisa kita laksanakan dengan online atau dalam jaringan internet. Maka dari itu pada kegiatan ini kita melaksanakan Matsama secara online. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kaitannya dengan kegiatan yang ada di madrasah. Yang pertama, kita akan menyampaikan kaitannya dengan tata tertib madrasah. Seperti halnya kita hidup di dalam masyarakat, kita hidup sebagai warga negara, selalu diikuti yang namanya aturan, selalu diikuti yang namanya peraturan yang ada. Ada pepatah yang mengatakan di mana langit dijunjung, bumi kita pijak. Nah, disitulah kita harus tahu dan harus menyadari setiap manusia punya aturan, punya ketaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak lepas dari kehidupan yang ada di madrasah ataupun di sekolah, tata tertib ataupun hukum ataupun peraturan itu juga ada. Tujuannya apa? Dari ada tujuan dari tata tertib ini, yang pertama adalah untuk menertibkan setiap warga madrasah, yaitu siapa? Peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membentuk
karakter. Ya, membentuk karakter. Adanya aturan, adanya tata tertib itu adalah untuk membentuk karakter bagaimana sikap dan kepribadian kita di dalam hidup bermasyarakat. Kalau peserta didik, bagaimana membentuk karakter kita hidup di dalam lingkungan madrasah. Jadi tata tertib penting sekali bagi kehidupan yang ada di madrasah. Ada beberapa hal yang ada dalam tata tertib itu, ya, bukan hanya mengatur masalah waktu dalam belajar. Kalau dalam keadaan normal kita belajar mulai dari jam 7 sampai dengan jam 14.30. Ini adalah satu contoh dalam melaksanakan satu ketertiban atau mewujudkan adanya kedisiplinan dalam belajar. Kemudian ini kaitannya masalah waktu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan masalah seragam. Seragam sudah ditentukan sesuai dengan peraturan menteri. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu seragam harus sesuai dengan ketentuan. Misalnya setiap hari Senin pakai putih abu-abu. Kemudian hari Selasa pakai putih abu-abu. Sampai dengan hari Sabtu, itu sudah ada ketentuan. Tujuannya apa? Supaya tertib dan disiplin dalam belajar. Ya. Kemudian kaitannya dengan masalah etika dan perilaku. Bahwa setiap warga madrasah punya ketaatan dan kepatuhan untuk sopan santun, etika dalam bergaul. Ya, makanya kalau kita melihat tata tertib ini adalah tujuan untuk mendisiplinkan siswa supaya mau mematuhi, mau mentaati dan mau melaksanakan tata tertib yang ada di madrasah. Apakah ini hanya untuk siswa baru saja? Tidak. Secara keseluruhan adalah semua siswa, semua peserta didik yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon ini. Ya, ini kaitannya dengan tata tertib. Kemudian selain adanya aturan, setiap peserta didik itu punya hak. Ya, jadi tata tertib ini mengatur hak juga. Haknya apa? Hak yang harus diperoleh oleh siswa madrasah. Yang pertama, berhak untuk mendapatkan pengajaran secara formal. Bahwa setiap warga atau peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 4 punya hak untuk mendapatkan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya apalagi? Haknya yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Ini hak yang harus didapatkan. Dan masih banyak lagi hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga madrasah, yaitu peserta didik. Kemudian selain hak, punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban itu apa? Segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Setelah mendapatkan hak, maka punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, contoh kewajibannya apa? Mematuhi tata tertib, mengikuti pelajaran, memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Itu kewajiban. Dan masih ada lagi berupa apa? Wajib menghormati guru dan semua tenaga kependidikan yang ada di madrasah. Nah, ini kaitannya dengan masalah tata tertib yang ada di lingkungan madrasah. Anak-anakku peserta Matsama Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita selalu mengingatkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak lepas dari adanya manusia sebagai makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan yang lainnya.
bagaimana kita membawa, bagaimana kita berinteraksi dengan teman. Dan tentunya anak-anakku semua berasal dari sekolah madrasah yang berbeda-beda. Ada dari satu sekolah, ada dari satu SMP, ada dari satu MTS. Ya, ini harus kita pahami bersama bahwa teman kita bukan berasal dari SMP atau sekolah asal saja. Kita masuk menjadi siswa madrasah adalah semua teman. Ya, maka kita punya kewajiban untuk saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bahwa dalam Matsama ini ya kita akan menyampaikan selain tata tertib, yang berikutnya adalah tentang struktur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon. Yang pertama kita awali dulu ya, untuk tenaga pendidik Bapak Ibu guru yang ada di MAN 4 Cirebon itu ada 51 guru. Nah, mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian sampai kepada Bapak Ibu guru, kurang lebihnya ada 50. Kita yang pertama, kepala madrasah dibantu oleh 4 wakil kepala madrasah. Yang pertama, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, yaitu Bapak Kosim MPDI. Kemudian yang kedua, wakil kepala bidang kesiswaan, ya, Bapak sendiri, yaitu Budi Surya Sumantri, Sarjana Pendidikan. Kemudian yang ketiga, wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana, yaitu Bapak Abdul Basit MPDI. Kemudian yang keempat, wakil kepala bidang hubungan masyarakat, yaitu Bapak Haji Imron Rosidi SAG. Kemudian Bapak Ibu guru nanti dalam satu kesempatan akan memperkenalkan masing-masing di kelas masing-masing. Ya, kemudian untuk tenaga kependidikan kita ada 13 tenaga kependidikan, mulai dari kepala TU sampai dengan penjaga malam. Ya, ini adalah struktur organisasi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon. Ya, tentunya kita sebagai warga madrasah, sebagai peserta didik baru, kemudian sebagai keluarga besar MAN 4 Cirebon harus tahu dan harus paham, jangan sampai kita belajar di madrasah tapi masing-masing Bapak Ibu guru belum mengenal. Banyak ini yang sudah terjadi. Makanya inilah pentingnya kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan madrasah atau masa ta'aruf siswa madrasah. Ya, sekali lagi Bapak ingatkan ya, kita sudah menjadi bagian dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon dan harus saling tahu dan harus saling mengenal. Ya, ini kaitannya dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, peserta masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Bapak ingin menyampaikan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu tentang kegiatan keorganisasian yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon. Selain kegiatan intrakurikuler, MAN 4 Cirebon juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler, artinya kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Ya, kalau di dalam intrakurikuler itu ada OSIS, kalau di ekstrakurikuler ada beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama, Bapak ingin memperkenalkan kegiatan apa saja, nanti bisa menjadi referensi dari anak-anakku semua peserta didik baru untuk mengembangkan bakat, mengembangkan minat,
untuk bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN 4 Cirebon. Yang pertama yaitu Paskibra. Ya. Kemudian yang kedua ada Pramuka. Yang ketiga ada PMR. Yang keempat ada Rohis. Yang kelima ada Kopel, Komunitas Peduli Lingkungan. Kemudian yang keenam ada apa lagi? KIR, Karya Ilmiah Remaja. Kemudian yang ketujuh ada Eskul Kesenian. Kemudian yang kedelapan ada Mersing Band. Kemudian ada Eskul Olahraga. Ada lagi? Dah. Kurang lebihnya ada 9 kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN 4 Cirebon ini. Ini bisa menjadi referensi bagi kalian anak-anakku peserta didik baru MAN 4 Cirebon untuk mengembangkan bakat dan hobi dari organisasi yang ada di MAN 4 Cirebon. Ya, jadi sekali lagi kegiatan-kegiatan yang ada di MAN 4 Cirebon yang mendukung potensi dan kreativitas dari anak-anakku semua ini akan mampu memberikan satu kesempatan untuk bergabung dalam suatu organisasi yang ada di MAN 4 Cirebon. Ya, ini kaitannya dengan masalah keorganisasian ekstrakurikuler yang ada di MAN 4 Cirebon. Satu lagi yang belum kesebut yaitu KOPSIS, Koperasi Siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon. Bahwa MAN kita punya koperasi yang dikelola oleh siswa-siswa madrasah, namanya Koperasi Siswa Karya Sejahtera. Ya, ini. Kemudian yang terakhir sebelum Bapak menutup materi pada kesempatan ini, yaitu kaitannya dengan alumni peserta didik MAN 4 Cirebon. Dari tahun ke tahun kita nggak usah ambil jauh-jauh, dari tahun yang kemarin saja, bahwa alumni kita, ya, lulusan kita, alhamdulillah sudah masuk di perguruan tinggi negeri, baik itu di UNES, UNSUD, kemudian di Poltekkes. Ya, yang terakhir kemarin alhamdulillah masuk di Universitas Gadjah Mada, yang merupakan satu prestasi bagi MAN 4 Cirebon. Nah, kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, ya alhamdulillah MAN 4 Cirebon tidak ketinggalan dengan SMA yang ada di lingkungan Pabuaran, Ciledug, Gebang dan sebagainya. Ya, ada satu prestasi kita yang masuk ke Universitas Gadjah Mada, dan kita mengajak kepada anak-anakku semua yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, dipersiapkan dari awal. Ya, dari awal ada jalur yang harus kita lalui. Yang pertama adalah SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Artinya ini jalur prestasi. Maka anak-anakku semua yang sekarang masih duduk di kelas 10 yang baru masuk dipersiapkan dari sekarang. Prestasi, nilai akademik yang ada di rapot. Jalur yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yaitu melalui jalur UTBK, ujian berbasis komputer, yang nanti seleksi melalui CBT. Kemudian setelah SBMPTN yang ketiga adalah jalur mandiri. Ya, jalur mandiri. Maka dari itu bahwa kita rencanakan ke depan bahwa kalau kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, dipersiapkan mulai dari sekarang. Ya, apakah SNPTN, SBMPTN ataupun jalur mandiri.
Ya, itu saja anak-anakku yang ingin Bapak sampaikan kaitannya dengan kegiatan Matsama pada hari ini. Sekali lagi Bapak mengingatkan selalu menjaga protokol kesehatan, kurangi mobilitas, selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun. Kemudian jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Ya, itu saja kurang lebihnya saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.